Pusing kalau ngerawat ini. Dan ini juga nggak ada di Indo ya. Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo gitu. Kenapa ambil VW ini? Karena nggak ada di Indo pertama. Oke. Kedua, gue pengen nikmatin mobil-mobil Eropa dengan puas di sini sebenarnya. Alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video mahasiswa ataupun orang Indonesia kuliah di Malaysia memilih mobil Proton ini, geng. Kenapa dia sangat suka dengan mobil Proton kayak gitu, geng? Karena tidak ada di Indonesia, yaitu bernama, kalau tak silap ini adalah Satria. Nah, ini banyak orang-orang Malaysia, terutamanya bangsa Melayu di Malaysia ini, geng, ya, menggunakan modification ataupun style orang Malaysia. Jadi mereka tuh suka sekali dengan stylenya orang-orang Malaysia. Ya, bukan orang Melayu saja, geng, ya, ada juga Cina dan juga ada India juga. Namun kebanyakannya yang memakai kereta style kayak gitu, yang menjadi modifikasi menurut Ikinya itu adalah orang Melayu kebanyakannya. Soalnya beliau ini berkuliah di Kedah. Nah, dia sangat kagum ataupun senang sekali saat menaiki Proton Satria ini, geng, kayak gitu, karena nggak ada di Indonesia dan juga cantik, modelnya tuh cantik kayak gitu. Pokoknya kayak apa ya, cantik lah pokoknya menurut Ikinya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Nah, ini gue baru ketemu sama temen gue, sama-sama dari Indonesia. Kita berdua sama-sama pakai Satria nih. Gue mau tahu nih alasan dia kenapa ambil Satria. Nah, ini temen gue nih, dia namanya Zaki. Gimana? Gue ngambil Satria karena pajaknya pertama murah. Terus? 1 juta lah per tahun. Oke. Terus spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya, betul. Dan cc kecil, hemat sih, walaupun gak hemat ya. Oh, ini 1.3 ya? Iya, 1.3. Tapi convert GTI. Ya, ini original. Aduh, ini lain cerita ini. Nah, jadi alasan gue juga kurang lebih sama. Kenapa gue ngambil Satria pada awalnya, karena emang mobilnya yang pertama harganya terjangkau. Kedua, spare partnya murah, road tax-nya, insurance-nya juga murah, masih terjangkau semua lah gitu. Jadi nggak pusing kalau ngerawat ini. Dan ini juga nggak ada di Indo ya. Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo gitu. Ya, oke deh. Thank you. Yuk, aman. Wah, ada rezeki angkat Satria Neo pula. Plat nggak apa-apa. Oke, kenalan dulu nih. Kawan saya ini namanya siapa nih? Halo, aku J. Oke, J. Dari mana? Saya dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Nah, alasannya kenapa angkat Satria Neo Gen 2 nih apa nih? Jadi pertama kali jatuh cinta sama Neo itu waktu saya kecil. Oke. Kakaknya temen saya itu ada yang pakai Artri di Indonesia, betul. Oke, memang masuk ya kereta Satria Neo Artri itu ke Indonesia ada. Kalau yang Neo masuk Indonesia. Ya, Neo semua mau dari yang basic, CPS, Artri ada semua ya. Betul. Oke. Di situ ada kesempatan kuliah di sini, barulah kepikiran buat ngambil Satria. Oke. Waktu itu masa tuh pengen ngambil yang Satria Off, tapi kebetulan kondisi bodinya kurang bagus, tapi secara mekanikal udah bagus. Oke. Nah, selagi nyari-nyari, saya nyari-nyari lagi, ketemu lah ini. Oke. Bawa lagi lah itu masa apa ya, nostalgia masa kecil lah. Oke. Saya SMP atau junior school lagi. Oke. Jadi ada sentimental value-nya ya, nih Satria Gen 2. Oke, kenapa nggak Gen 1?
Karena alasan itu. Itu udah lagi susah sih waktu itu stoknya. Oke. Dengan budget yang sama, Oke. yang 1.6 atau 1.3, Oke. bodinya ada waktu itu mekanikal bagus tapi bodinya kurang. Oke. Ya. Oke, sip. Fisiknya ini Satria Neo yang tipe apa nih? Ini yang paling basic sebenarnya. Oke. 1.3. Tapi body kitnya pakai R3 ya? Oke. Oke, thank you. Apa nih ya? Halo. Siapa namanya nih? Padel. Akbar. Ini dari mana? Dari Kuliahnya apa asalnya nih? Kuliahnya di mana? Asalnya dari mana? Kalau kuliahnya kita di utara. Daerah mana tuh? Kerja. Ini sekarang di mana? Kuala Lumpur. Wih, road trip nih, road trip. 5 kilo. Mobilnya kembar nih ya, dilihat-lihat ya. Iya benar. Ini alasannya apa? Kalau dari lu dulu deh, kenapa ambil VW ini? Karena nggak ada di Indo pertama. Oke. Kedua, Nggak ada di Indo? gue pengen nikmatin mobil-mobil Eropa dengan puas di sini sebenarnya. Alasannya kenapa? Karena Puasnya dalam arti apa nih maksudnya? kalau misalkan di jalanan nih kan, jadi kalau misalkan kita kan sering bolak-balik Kuala Lumpur nih, Ah, di mana jaraknya itu kan sekitar 400 kilo. oke. Jadi kita butuh mobil yang torsinya gede, Oke. supaya lebih nyaman untuk perjalanan. Oke. Kalau lu alasannya sama juga? Beda. Oh, beda. Jadi Apa emang nih? Irit kencang gitu Oke. dia. Karena kan di utara kan lebih highway, jadi kayak lebih high speed kan. Jadi Oh perlu gitu. yang high speed. Oke. Terus kalau di Indonesia kan kita takut banget nih anak-anak muda main VW, kecuali emang ada duitnya. Benar. Nah kalau di Malaysia buat ngerawat Volkswagen gimana nih? Oke. Mekatroniknya kah, mesinnya? Kalau servis mekatronik sebenarnya kita kan banyak cara-caranya tuh yang Hmm. biasanya kalau macet dimanualin Hmm. atau kita harus rutin juga tiap 30.000 ganti oli mekatronik dan transmisi. Oke. Jadi kalau kita ngerawatnya baik harusnya bisa lebih reliable. Oke. Tapi pahit-pahitnya kalau misalkan rusak, mekatronik sini nggak semahal di Indo dan Oke. biaya perawatan, servis dan lain-lain jauh lebih murah daripada di Indonesia. Oke. Berarti sama juga ya perawatannya. Iya. Berarti kesimpulannya kalau mau ngerawat VW di Malaysia dari spare partnya, dari maintenance-nya semua lebih affordable daripada Indo ya. Iya betul. Oke, thank you ya. Oke, bye. Nah, geng, jadi itulah alasannya, geng ya. Jadi gak semuanya orang Indonesia itu tidak meminati Proton kayak gitu, geng. Ada juga peminatnya seperti Proton Saga dan Proton lainnya kayak gitu. Nah, jadi buat oknum-oknum itu yang menjelekkan Proton ataupun mobil daripada Malaysia yang katanya tidak laku buat orang-orang Indonesia, tidak mau orang-orang Indonesia malu sendiri kan bila melihat ataupun netizen Konoha yang bila melihat video ini kayak gitu. Jadi jangan disclaimer ataupun jangan mengambil kesimpulan ya kayak gitu ya. Jangan mengambil kesimpulan dari kalian tuh tidak suka. Ya kalian aja nggak suka, tapi mereka tuh sangat suka karena mobil ini nggak ada di Indonesia, adanya di Malaysia saja. Ya ini adalah produk lokal, geng. Semoga Indonesia juga bisa memiliki seperti negara Malaysia ya, geng ya. Dan buat ikinya juga buat para oknum seperti apa itu yang tidak laku dan lain sebagainya, yang tentang Proton lah kayak gini lah kayak gitulah, itu gak usah diambil hati ya buat orang Malaysia. Itu hanyalah oknum semata saja. Namun kita harus bagi pelajaran juga bagi dia biar tidak nyocos ataupun tidak sembarangan bicara tentang negara orang lain kayak gitu ya, kayaknya. Sepatutnya kita orang Indonesia ingin maju itu kita harus bisa mencontoh negara-negara jiran kita dan negara-negara tetangga kita kayak itu, bukan malah iri ataupun nyinyir ataupun mengajak netizen-netizen kita untuk membenci negara Malaysia. Wah, ini pemikiran apa nih seperti ini ya, geng ya. Ya, membela negara boleh, tapi kita tuh bukan menghina ataupun menjelekkan negara kita, tapi keinginan kita itu sama rata seperti negara-negara jiran kita kayak gitu ya, yang peluang pekerjaannya enak, terus pendidikannya enak, kesehatannya enak, seperti itu, dan jalan-jalan sebagainya enak. Seperti itu yang kami inginkan, bukan kami menjilat maupun kami ini apa trennya bahasanya ya,
pengkhianat lah kayak gitu ya yang dibilang kalian. Kita ketawa melihat kayak gitu. Wah, ini yang pengkhianat aslinya siapa? Kok tidak bisa menjaga tanamannya sendiri? Nah, seperti itu ya, paham ya. Kalau nggak paham silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka. Apa-apa benda silahkan kritikannya, silahkan komen ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.